Sejarah Mesir kuno menyimpan banyak hal yang menakjubkan. Salah satunya adalah Lembah Para Raja, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Lembah Para Raja adalah pemakaman yang menyimpan banyak sejarah. Lembah ini terletak di tepi barat Sungai Nil, dekat kota modern Luxor, Mesir. Tenggelam dalam misteri dan intrik, lembah ini berfungsi sebagai tempat pemakaman kerajaan bagi Firaun, permaisuri, keluarga mereka, dan pejabat tinggi lainnya selama periode kerajaan baru, terutama selama dinasti ke-18, ke-19, dan ke-20. Salah satu penemuan yang menggemparkan yang terdapat di Lembah Para Raja ialah penemuan makam Tutankhamun, atau singkatnya Raja Tut, makam dengan penuh harta karun, artefak berharga, bahkan peti mati yang terbuat dari emas, dan topeng kematian yang terbuat dari emas murni yang diperkirakan beratnya lebih dari 10 kilo. Topeng kematian ini menutupi wajah mumi tersebut, dan satu lagi yang menghebohkan kala itu, yaitu kutukan Tutankhamun. Temuan makam tersebut menjadi banyak perbincangan dan pemberitaan besar di berbagai media pada saat itu. Selama bertahun-tahun, para arkeolog yang bekerja di Lembah Para Raja telah menemukan benda-benda kecil, cangkir, toples, selembar kain linen dan beberapa benda lain dengan nama Tutankhamun. Namun makamnya atau muminya tidak pernah ditemukan. Para arkeolog saat itu meyakini jika benda-benda yang ditemukan atas nama Tutankhamun itu adalah benda peninggalan milik Firaun. Jelasnya itu adalah peninggalan milik Firaun Tutankhamun. Tapi di mana makamnya? Sekian lama mencari tidak ada hasil. Apakah makamnya sudah dijarah? Atau benar-benar sudah hilang? Ada beberapa arkeolog yang menghentikan pencarian makam tersebut. Mereka beranggapan jika mereka sudah mendapatkan segalanya dari apa yang mereka temukan sebelumnya. Tapi, pada tahun 1917, sebuah tim pencari yang dipimpin oleh Howard Carter dan seorang pria kaya asal Inggris, Lord Carnarvon, mulai mencari makam Tutankhamun. Perlu diketahui jika Lord Carnarvon ini adalah orang yang mendanai pencarian makam Tutankhamun yang dipimpin oleh Howard Carter. Lalu pencarian makam Tutankhamun dimulai. Mereka melakukan pencarian dengan hati-hati. Mereka menggali pasir sampai ke batuan dasar. Mereka mencari dengan sangat teliti di setiap bagian yang berpotensi sebagai sebuah makam. Mereka yakin tidak akan melewatkan apapun. Tahun-tahun berlalu tanpa penemuan makam Tutankhamun, dan Carnarvon siap menyerah. Tapi Carter meminta waktu beberapa bulan lagi, 3 hari setelah memulai pencarian terbaru ini, yaitu pada tahun 1922. Tim menemukan sesuatu yang tampak seperti anak tangga yang terkubur di dalam pasir. Saat mereka menyingkirkan pasir dan puing-puing, mereka menemukan lebih banyak anak tangga menuju ke bawah. Akhirnya, mereka menemukan pintu plester yang diberi cap nama Tutankhamun. Udara terasa panas dan pengap saat para penjelajah membuat lubang di ambang pintu makam Mesir kuno yang dipenuhi segel plester. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat ke dalam tempat peristirahatan kerajaan ini selama 3.000 tahun, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Pintu makam yang belum pernah dibuka selama 3.000 tahun, gagang pintu masih diikat tali yang dililitkan, kemudian terdapat segel tanah liat halus. Segel itu terdapat gambar Anubis, dewa serigala era Mesir kuno sebagai penjaga makam. Tetapi rasa penasaran dan keingintahuan semakin memuncak. Suasana makam sangat pengap dan gelap. Kemudian arkeolog Carter menyalakan lilin untuk mengintip keadaan di dalam makam. Cahaya berkilauan terpantul dari benda-benda yang ada di dalam makam. Warna emas yang terpancar masih berkilau. Makam milik Tutankhamun ini akan segera menjadi penemuan Mesir kuno paling terkenal sepanjang masa. Kemudian setelah makam dibuka, isi yang ada di dalam makam membuat arkeolog takjub.
Lebih dari 5.000 harta karun terdapat di dalam makam Tutankhamun. Tutankhamun dimakamkan di dalam 3 peti mati yang saling melapisi. Gabungan 3 peti ini memiliki bobot sekitar 1 ton lebih. 2 dari 3 peti mati Tutankhamun terbuat dari kayu, dilapisi dengan lembaran emas. Sedangkan peti mati ketiga dan terdalam terbuat dari emas murni. Tutankhamun dimakamkan di dalam peti mati terdalam ini dengan topeng kematiannya yang terbuat dari emas murni seberat lebih dari 10 kilo. Mumi Tutankhamun dilengkapi dengan 2 belati yang terbungkus sarung emas, satu dengan bilah besi dan yang lainnya dengan bilah emas yang dikeraskan. Kedua belati itu ditemukan terbungkus dalam lapisan yang berbeda dari perban mumi Tut. Belati dengan bilah besi ditempatkan di paha kanan Tutankhamun. Dikatakan jika besi yang digunakan dalam belati berasal dari meteorit atau benda luar bumi, dan belati besi tersebut ditempa di luar Mesir. Sejarah yang ditemukan di situs Amarna, Mesir, menunjukkan bahwa Tushratta, Raja Mitanni di Anatolia, menghadiahkan setidaknya 1 belati besi kepada Amenhotep III, kakek Tutankhamun. Belati besi tersebut memiliki gagang yang terbuat dari batu kristal, serta pegangan emas dengan pola rumit yang diukir di atasnya. Belati dengan bilah emas yang juga memiliki pegangan emas dengan ukiran rumit ditemukan di atas perut Tutankhamun. Dan juga mumi Tutankhamun mengenakan sendal dari emas, yang diperkirakan jika sendal ini hanya digunakan saat Tutankhamun dimumikan. 2 singgasana ditemukan di makam Tutankhamun. Salah satunya terbuat dari kayu hitam. Singgasana lainnya memiliki lukisan Tutankhamun dan istrinya, Ankhesenamun. Sejumlah catatan menyebut Ankhesenamun dalam lukisan tampaknya mengoleskan salep atau parfum pada Tutankhamun. Singgasana ini tingginya sekitar 1 meter dan dibungkus dengan kain linen. Ini adalah kursi kayu dengan panel belakang yang kokoh dan sedikit miring. Lengan, panel samping, dan 4 kaki diukir menyerupai kaki singa. Kursi itu dilapisi kertas emas dan perak dan bertatahkan batu warna-warni, kaca, dan keramik berlapis. Ditemukan juga 2 trompet. 1 terbuat dari perak dan lainnya dari perunggu berlapis emas ditemukan di makam Tutankhamun dan merupakan salah satu labroson tertua di dunia yang masih ada. Labroson adalah instrumen yang dimainkan dengan getaran dari bibir dan ditemukan kurang lebih 130 tongkat di makam Tutankhamun. Pejabat Mesir kuno sering digambarkan dengan tongkat sebagai tanda otoritas mereka. Lalu ada juga 2 mumi bayi yang terdapat di makam Tutankhamun. Menurut penelitian dikatakan jika 2 mumi bayi tersebut adalah anak Tutankhamun. Lalu, bagaimanakah kehidupan yang dijalani Tutankhamun selama ia berkuasa? Bagi banyak orang, King Tut atau Raja Tut adalah simbol puncak kejayaan Mesir kuno. Tutankhamun naik tahta pada usia 9 tahun, memerintah sampai kematiannya pada usia 19 tahun. Tut lahir di era kekuasaan dinasti ke-18 yang dipimpin Raja Amenhotep IV, yakni sekitar tahun 1550 sampai 1295 sebelum Masehi. Saat kepemimpinannya, Amenhotep berupaya merombak kepercayaan dan ketuhanan pada masa itu. Lalu Amenhotep mengangkat dewa matahari baru bernama Aten dan mengabaikan dewa-dewa lain yang sebelumnya disembah rakyat, juga mengubah namanya menjadi Akhenaten untuk menghormati dewa baru tersebut. Tut yang diyakini merupakan putranya juga mendapatkan nama pertama Tutankhaten sebelum akhirnya dirubah. Kala itu para pemuka agama tidak menyetujui langkah Amenhotep, namun sang raja terus melanjutkan niatnya hingga meninggal sekitar tahun 1336 sebelum Masehi. Setelah Akhenaten meninggal, Tut yang berusia 9 tahun naik takhta. Diduga Tut mendapat pengaruh dari para pemuka agama
hingga mengembalikan konsep kepercayaan sebelumnya. Dewa-dewa yang disingkirkan ayahnya kembali diagungkan. Dia memperbaiki kuil-kuil tua dan membuat patung dewa baru dan mengubah praktik keagamaan kembali seperti dulu. Setelah naik tahta, Tut mengubah namanya dari yang sebelumnya Tutankhaten yang artinya gambaran hidup Aten, diubah menjadi Tutankhamun yang artinya gambaran hidup Amun. Nama sebutan Amun sendiri merujuk kepada dewa udara Mesir pada masa itu. Sementara nama singgasananya ditentukan sebagai Nebkheperure untuk menghormati nama dewa matahari Re atau Ra yang sebelumnya diganti Aten oleh ayahnya. Pada masa itu, sebutan untuk Raja Tut ialah Tutankhamun Nebkheperure. Setelah naik tahta, Tutankhamun menikah dengan Ankhesenamun. Saat itu Tutankhamun masih berusia 9 tahun dan Ankhesenamun diperkirakan berusia 13 tahun. Ankhesenamun ternyata saudara tiri Tutankhamun karena Ankhesenamun adalah putri Akhenaten dengan istrinya yang bernama Nefertiti. Sedangkan Raja Tut adalah putra dari Akhenaten dengan istri yang lain. Ibu Tutankhamun, identitasnya belum diketahui pasti. Kemungkinan adalah salah satu saudara perempuan Akhenaten. Pada bulan Februari 2010, hasil tes DNA diketahui bahwa Tutankhamun adalah anak dari Akhenaten dan adiknya yang dijadikan istri oleh Akhenaten yang namanya tidak diketahui. Namun, secara positif diidentifikasi sebagai mumi Nyonya Muda. Dan pada masa pemerintahan Tutankhamun, diyakini bahwa Ankhesenamun mengandung bayi kembar dan keduanya perempuan yang lahir prematur dan kedua bayi tersebut meninggal. Pernyataan ini merujuk kepada dua mumi yang masih bayi yang ditemukan di makam Tutankhamun dan analisis DNA memastikan bahwa mereka adalah putri Tutankhamun. Sebagai raja, Tut berpartisipasi dalam upacara dan festival keagamaan, pergi berburu, belajar menunggang kuda dan mengendarai kereta, dan dilatih keterampilan militer. Namun Tut tidak mempunyai banyak waktu untuk mengambil keputusan. Dia meninggal pada usia 19 tahun. Para ahli tidak yakin apakah kematiannya disebabkan oleh cedera akibat kecelakaan kereta, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, penyakit tulang, atau kombinasi lainnya. Apapun alasannya, Tut tidak meninggalkan satupun anak sebagai pewaris, sehingga tahta jatuh ke tangan penasehatnya, Ai. Para Firaun setelah Raja Muda ingin orang-orang melupakan Akhenaten dan siapapun yang berhubungan dengannya, termasuk Tut. Nama mereka dicoret dari daftar raja dan patung penghormatan mereka dihancurkan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang melupakan segalanya tentang raja yang berumur pendek ini. Hanya sekitar 150 tahun kemudian, para pekerja membangun makam Ramses VI hampir tepat di atas makam Tut karena lupa bahwa makamnya pernah ada di sana. Karena sebab itulah makam Tut sulit untuk ditemukan. Makam raja-raja terutama di Mesir mempunyai banyak legenda dan bahkan banyak beredar kabar bahwa di dalam makam raja Mesir kuno terdapat kutukan. Dan kutukan tersebut menyerang siapa saja yang berani mengusik makam tersebut. Dan salah satu kutukan yang paling terkenal hingga saat ini adalah kutukan Tutankhamun. Tapi apa sebenarnya kutukan Tutankhamun itu? Apakah memang benar jika kutukan Tutankhamun itu nyata? Terlepas dari kenyataan bahwa makam Raja Tut tidak memiliki kutukan yang tertulis di dinding atau pada barang-barang di interiornya, namun kutukan Raja Tut adalah kutukan Firaun yang paling terkenal dari semuanya. Ini karena adanya kematian misterius yang menimpa anggota ekspedisi itu dan diduga terkena kutukan. Walau sebenarnya bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran, tapi kekuatan media begitu besar untuk menyebarkan rumor kutukan tersebut. Lord Carnarvon, orang yang membiayai penggalian, meninggal hanya beberapa bulan setelah makam pertama kali dibuka. Dia meninggal karena gigitan nyamuk yang terinfeksi.
seorang teman Howard Carter yang memberikan tangan mumi sebagai hadiah, mengalami insiden memilukan, rumahnya terbakar, dan juga kebanjiran ketika dia kembali membangun rumahnya. Eksekutif kereta api Amerika, George J. Gould, meninggal karena pneumonia atau peradangan paru-paru sebab infeksi setelah mengunjungi makam tersebut. Saudara tiri Lord Carnarvon bahkan tidak pernah mengunjungi makam itu, tetapi mengalami kebutaan dan meninggal karena sepsis. Kematiannya dikaitkan dengan Lord Carnarvon yang dianggap membawa kutukan Firaun kepadanya. Yang lainnya diduga meninggal karena pembunuhan, mati dengan cara dibakar, dan bunuh diri karena putus asa akibat rumor tentang kutukan. Tetapi orang yang memimpin tim ekspedisi penggalian makam Tut, Howard Carter, masih hidup selama lebih dari 1 dekade setelah ekspedisi. Carter meninggal karena penyakit limfoma, sejenis kanker, di Kensington, London, pada tanggal 2 Maret 1939, di usianya yang ke-64 tahun. Kematian arkeolog ini terjadi lama setelah pembukaan makam. Hal ini cukup membuktikan bahwa kutukan Tutankhamun yang menyebutkan bahwa pihak yang memasuki makam Firaun akan tertimpa sial, sakit, bahkan mati, ternyata tidaklah terbukti. Ada sejumlah orang yang dianggap menyebarkan cerita kutukan Raja Tut. Salah satu pelakunya adalah Arthur Weigall, seorang penulis untuk Daily Mail. Ia kesal karena Lord Carnarvon menjual kisah eksklusifnya kepada surat kabar lain, yakni The Times. Lalu Weigall menulis kisah terkait Raja Tut, termasuk cerita burung kenari peliharaan Carnarvon yang mati karena digigit kobra di hari saat kuburan itu dibuka, yang ia tafsirkan sebagai pertanda buruk. Tulisan Weigall berpusat pada sudut kutukan, dan dia juga mengklaim telah meramalkan kematian Lord Carnarvon. Orang lain yang turut menyebarkan kisah kutukan adalah pencipta Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Doyle mengatakan kepada sebuah surat kabar New York bahwa kematian Carnarvon disebabkan oleh unsur jahat yang dibuat oleh pendeta Mesir untuk melindungi makam Tut. Doyle mendukung keyakinannya dengan mengatakan bahwa rekan ekspedisi Carter yang lain telah dikutuk oleh mumi yang berbeda. Namun, keberadaan mumi ini tidak dapat dikonfirmasi. Dan terlepas dari benar atau tidaknya tentang kutukan Tutankhamun, itu kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing.